Salam, selamat pagi yang indah pada pagi hari ini bagi kita semua. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih pagi ini Tuhan telah membangunkan dari tidur kami, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 117 ayat 1 dan 2, tertanggal 12 Agustus 2025, yang berbunyi, Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 117 merupakan pasal terpendek dalam kitab Mazmur yang hanya terdiri dari 2 ayat. Namun Mazmur yang sedikit ini memiliki makna yang kaya. Kitab Mazmur memang penuh dengan ajakan untuk memuji Tuhan. Dan Mazmur 117 ini merupakan ajakan kepada semua orang untuk berbalik kepada Tuhan dan bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh dunia untuk memuji Tuhan. Mazmur ini diawali dan diakhiri dengan ajakan untuk memuji Tuhan. Pada zaman Perjanjian Lama, tidak semua orang mengenal Tuhan. Hanya di Yehudalah Allah dikenal dan namanya dipuji. Sebab bangsa-bangsa lainnya menyembah kepada berhala-berhala. Tetapi mengapa ajakan Mazmur untuk memuji Tuhan ini ditujukan kepada semua bangsa? Ternyata Mazmur ini merupakan salah satu nubuat Injil. Dan yang kemudian juga dikutip oleh Rasul Paulus dalam Roma 15 ayat 11. Injil Kristus diperintahkan untuk diberitakan kepada semua bangsa. Sebab kedatangan Kristus merobohkan pemisah-pemisah antara bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Dalam Efesus 3:6 dituliskan bahwa karena berita Injil, orang-orang yang bukan Yahudi turut menjadi ahli-ahli waris kerajaan surga. Misteri yang tersembunyi selama berabad-abad dalam Mazmur 117 sebagai ajakan bagi semua bangsa untuk memuji Tuhan. Digenapi dengan kelahiran Sang Mesias ke dalam dunia. Oleh berita Injil, semua bangsa memiliki kesempatan untuk menerima anugerah keselamatan Kristus. Maka dari itu, ajakan untuk memuji Tuhan ditujukan kepada semua bangsa dan suku bangsa. Ayat 2 merupakan alasan mengapa seluruh bangsa hendaknya memuji Tuhan. Yang pertama dituliskan, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Karya keselamatan merupakan bukti kasih Allah kepada kita. Efesus 2 ayat 8-9 juga menuliskan bahwa hanya karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Dan keselamatan bukan hasil usaha manusia sendiri, melainkan pemberian Allah. Jadi karena kasih Allah yang sungguh amat besar, inilah manusia diselamatkan, dan keselamatan inilah yang menjadi alasan kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih anugerah-Nya. Keselamatan tidak terbatas hanya untuk orang Yahudi atau bangsa tertentu. Semua orang dari suku bangsa manapun yang percaya kepada Kristus kini dapat menerima keselamatan dan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Alasan kedua untuk memuji Tuhan dalam ayat kedua adalah sebab kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kalimat ini mengandung sebuah jaminan bahwa Allah yang kita puji adalah Allah yang setia kepada janji-Nya. Janji akan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga sebagai orang percaya, pengharapan kita bersumber dari janji Allah yang kekal selama-lamanya. Sebab Allah yang kita percaya dan kita sembah adalah Allah yang hidup dan yang setia dulu, sekarang, dan selamanya.
Inilah yang menjadi alasan utama orang percaya untuk memuji Tuhan dan hidup dalam pengharapan kepadanya, yaitu kasih karunia-Nya melalui karya keselamatan dan janjinya akan kehidupan yang kekal. Sebab tidak ada Allah-Allah lain yang menjanjikan keselamatan selain daripada Allah kita yang hidup. Dengan nubuat-nubuat perjanjian lama yang ditulis berabad-abad sebelum Tuhan Yesus lahir dan digenapi oleh kelahirannya ke dalam dunia, menjadi bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar. Maka dari itu sebagai orang yang telah menerima anugerah dalam Yesus Kristus dan menjadi ahli waris kerajaan surga, sudah sepatutnya kita memuji Tuhan. Pujian kepada Tuhan tidak hanya kita naikkan melalui kata-kata dan nyanyian, namun juga harus tampak melalui perbuatan yang memuliakan namanya dan pemberitaan Injil. Sebab seperti amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang percaya, salah satu bentuk ucapan syukur atas anugerah keselamatan adalah dengan memberitakan keselamatan itu kepada orang lain. Marilah kita megahkan namanya melalui pemberitaan Injil, sebab ia layak menerima segala pujian dan pengakuan dari semua suku bangsa. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami telah mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya, bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan kasih karunia kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan telah memilih kami sebagai orang yang percaya dan taat kepadamu. Kami mengimani Engkau bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sebentar lagi kami akan melakukan tugas-tugas kami sesuai dengan kemampuan dan talenta kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menuntun dan memimpin kami dalam setiap aktivitas kami. Tuhan berkati, lindungi, sertai, jagai, peliharalah, dan urapilah kami masing-masing. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Dan kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.